Tolong, jangan usir saya lagi, Pak. Suara itu hampir tak terdengar. Pecah. Tertahan. Seorang anak berdiri gemetar di tangga kantor kelurahan, memeluk gitar kecil yang senarnya sudah berkarat. Sepatu orang dewasa berderap di sekelilingnya. Tatapan dingin menembus tubuh kurusnya. Kamu ini cuma beban kota. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang berhenti. Ia hanya ingin sekolah. Bukan meminta dikasihani. Bukan mencari perhatian. Saya cuma mau beli buku bekas, Pak. Tapi justru itu yang membuat beberapa orang tertawa kecil. Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari lain. Diusir. Ditertawakan. Dilupakan. Namun di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah tenang. Di tangannya ada surat yang sudah 10 tahun ia simpan. Surat yang namanya pernah dihapus dari catatan kota ini. Cerita ini bukan tentang uang. Bukan tentang orang kaya yang merasa iba. Ini tentang seorang anak yang terlalu lama dipaksa percaya bahwa dirinya tidak berarti. Sebelum kita lanjut, tulis di komentar kamu menonton dari kota mana. Dan kalau kamu percaya setiap anak pantas didengar, subscribe channel ini. Karena beberapa menit lagi, nama yang selama ini hanya jadi bisikan, akan disebut keras di tempat yang dulu mengusirnya. Ardi sudah hafal suara sepatu satpam di tangga kantor kelurahan. Suara itu berat, tegas, selalu turun 3 langkah lebih cepat ketika melihatnya berdiri terlalu lama di sana. Dan setiap kali suara itu mendekat, dada Ardi otomatis mengeras, seperti sudah bersiap menerima sesuatu yang tak bisa ia hindari. Tangannya masih memeluk gitar kecilnya. Kayunya retak di bagian bawah. Catnya mengelupas. Senarnya hanya tersisa 3 yang masih bisa berbunyi. Tapi itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa punya sesuatu di dunia ini. Sudah dibilang jangan berdiri di sini, suara satpam itu datang lagi, datar, lelah, tanpa benar-benar melihat wajahnya. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Mundur setapak. Tapi kakinya tidak langsung melangkah pergi. Panas aspal menyengat telapak kakinya yang hanya beralas sandal tipis. Di balik pintu kaca kantor itu, ia bisa melihat anak-anak berseragam rapi datang bersama orang tua mereka. Tertawa, mengobrol tentang tugas sekolah. Ia menelan ludah. Hari ini ia tidak berniat mengamen lama. Ia hanya ingin menunggu sampai pegawai yang kemarin menjanjikan informasi tentang sekolah gratis itu keluar. Ia ingin bertanya lagi. Hanya memastikan. Mungkin saja ada formulir yang bisa ia isi. Mungkin saja ada kesempatan yang tidak sengaja tersisa untuk anak seperti dia. Saya cuma mau tanya soal sekolah, Pak, ucapnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Satpam itu menghela napas. Kamu itu kalau dibilangin susah ya. Orang tua kamu mana? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari bentakan. Ardi menunduk. Pandangannya jatuh ke bayangan tubuhnya sendiri di lantai keramik yang memantulkan cahaya siang. Nggak ada, Pak. Jawaban itu selalu terdengar sama. Singkat. Kosong. Tapi di dalamnya ada 10 tahun yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan pada siapapun. 10 tahun lalu, ibunya masih menggenggam tangannya ketika mereka berdiri di tempat yang hampir sama. Ibunya pernah berjanji, suatu hari Ardi akan masuk sekolah seperti anak-anak lain. Tidak perlu pintar sekali. Tidak perlu jadi apa-apa yang hebat. Cukup bisa membaca surat tanpa harus meminta bantuan orang lain. Janji itu berhenti di rumah sakit kecil yang bau obatnya masih sering muncul di ingatannya. Sejak hari itu, Ardi belajar berdiri sendiri. Belajar menahan lapar. Belajar pura-pura tidak mendengar ketika orang menyebutnya pengganggu. Pintu kaca kantor tiba-tiba terbuka lebih keras. Pak Damar keluar dengan map di tangan. Wajahnya sudah menunjukkan kekesalan bahkan sebelum melihat siapa yang berdiri di depan tangga. Kamu lagi, suaranya tajam. Ardi refleks mundur. Saya cuma mau tanya, Pak. Kemarin katanya ada bantuan sekolah. Beberapa pegawai yang berdiri di belakang Pak Damar berhenti. Mereka saling melirik. Ada yang tersenyum tipis. Pak Damar tertawa kecil, bukan karena lucu. Bantuan sekolah itu buat yang jelas datanya. Kamu punya kartu keluarga? Punya alamat tetap? Ardi terdiam. Ia punya nama. Ia punya kenangan tentang ibunya. Tapi untuk urusan data, ia seperti tidak pernah tercatat. Saya bisa kerja, Pak. Saya bisa bantu bersih-bersih, katanya lagi, lebih pelan. Pak Damar melangkah turun satu anak tangga. Wajahnya lebih dekat sekarang. Dengar ya. Jangan ganggu tamu-tamu di sini. Ini kantor resmi. Bukan tempat kamu cari simpati. Kalimat itu membuat beberapa orang terkekeh. Ardi merasakan panas yang berbeda di wajahnya.
Bukan karena matahari. Tapi karena malu yang tidak tahu harus disembunyikan di mana. Tangannya menggenggam leher gitar lebih kuat, sampai buku-buku jarinya memutih. Di seberang jalan, mobil-mobil terus lewat. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang sedang terjadi. Atau mungkin mereka melihat, tapi memilih menganggapnya biasa. Kamu ini cuma bikin kota kelihatan jelek, lanjut Pak Damar tanpa menurunkan suara. Sudah 10 tahun di sini, nggak berubah-ubah. Mau jadi apa kamu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ardi sebenarnya punya jawaban. Ia ingin jadi anak yang tidak perlu diusir. Ia ingin punya seragam. Ia ingin duduk di kelas dan menulis namanya di buku tulis baru. Tapi kata-kata itu terasa terlalu besar untuk keluar dari mulutnya yang kering. Saya cuma mau sekolah, Pak, akhirnya ia berkata. Sunyi sesaat. Lalu terdengar helaan napas panjang, seperti seseorang yang lelah menghadapi sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Sekolah itu bukan buat semua orang, jawab Pak Damar dingin. Kamu harus tahu posisi kamu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan sebelumnya. Ardi menunduk lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa retak. Bukan harapan, karena ia sudah terlalu sering menambalnya. Tapi mungkin keyakinan kecil bahwa suatu hari orang dewasa akan melihatnya sebagai manusia. Ia melangkah mundur perlahan. Turun dari tangga. Berdiri di tepi jalan, masih menghadap gedung itu. Di saat itulah, suara mesin mobil yang melambat terdengar berbeda dari biasanya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang. Kaca belakangnya gelap. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah tenang. Ardi tidak tahu siapa dia. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang tidak langsung memalingkan wajah ketika melihatnya berdiri di sana. Tatapan wanita itu tidak penuh iba. Tidak juga jijik. Hanya diam. Menilai. Seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Pak Damar yang masih berdiri di tangga langsung merapikan kerah bajunya. Wajahnya berubah cepat. Selamat siang, Bu, suaranya mendadak lebih ramah. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Ardi yang berdiri kaku di tepi jalan, memeluk gitar kecilnya seperti tameng. Anak itu kenapa? Tanyanya akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. Oh, cuma pengamen, Bu. Sudah sering diingatkan. Mengganggu tamu saja, jawab Pak Damar ringan. Ardi menunduk. Kata itu lagi. Pengamen. Seolah hanya itu identitasnya. Wanita itu melangkah mendekat. Tumit sepatunya berhenti tepat di depan Ardi. Jarak mereka tidak sampai 1 meter. Ardi bisa mencium aroma parfum lembut yang asing baginya. Kamu namanya siapa? Tanya wanita itu. Ardi ragu. Jarang ada yang bertanya namanya dengan suara selembut itu. Ardi, jawabnya pelan. Wanita itu terdiam beberapa detik. Seolah nama itu menyentuh sesuatu dalam ingatannya. Tangannya perlahan menggenggam tas yang ia bawa lebih erat. Ardi siapa? Lanjutnya. Ardi menggeleng kecil. Cuma Ardi. Beberapa pegawai yang tadi menonton mulai berbisik. Situasinya tidak biasa. Biasanya anak itu sudah pergi. Biasanya tidak ada yang mau berhenti cukup lama untuk berbicara. Pak Damar tersenyum kaku. Bu, kalau ada yang bisa kami bantu, silakan masuk. Ruangan kepala kelurahan sudah siap. Wanita itu tetap tidak bergerak. Saya belum selesai. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Ardi merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia tidak mengerti kenapa wanita ini bertanya terlalu jauh. Ia takut. Pengalaman mengajarinya bahwa perhatian orang dewasa seringkali berakhir dengan kekecewaan. Kamu sekolah di mana? Tanya wanita itu lagi. Ardi menggeleng. Kenapa tidak sekolah? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya terlalu panjang untuk diringkas dalam satu kalimat. Tentang biaya. Tentang tidak punya alamat tetap. Tentang formulir yang butuh tanda tangan orang tua. Saya, nggak punya siapa-siapa, katanya akhirnya. Sunyi. Pak Damar terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. Anak ini memang sering bikin cerita menyedihkan, Bu. Tapi ya begitulah. Wanita itu menoleh perlahan ke arah Pak Damar. Tatapannya berubah tipis. Bukan marah, tapi tajam. Cerita menyedihkan tidak selalu berarti bohong, ucapnya pelan. Beberapa orang mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Wanita itu kembali menatap Ardi. Ibumu namanya siapa? Pertanyaan itu membuat tubuh Ardi menegang. Sudah lama tidak ada yang menyebut kata itu di depannya tanpa nada kasihan atau basa-basi. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Sari, jawabnya hampir tak terdengar. Wajah wanita itu berubah. Sangat halus.
Tapi jelas. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan potongan puzzle yang ia cari bertahun-tahun. Sari, ulangnya pelan. Tangannya masuk ke dalam tas. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudut-sudutnya sudah aus. Kertasnya terlihat lama. Disimpan dengan hati-hati. Pak Damar yang tadi tampak santai kini memperhatikan dengan lebih serius. "Itu apa ya, Bu?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tidak menjawabnya. Matanya tetap pada Ardi. "Ibumu pernah bekerja di pabrik tekstil?" tanyanya lagi. Ardi mengangguk kecil. Ingatannya tentang ibunya memang samar. Tapi ia ingat bau kain. Ia ingat tangan ibunya yang sering penuh serabut benang halus. Wanita itu menarik napas dalam. 10 tahun lalu, katanya pelan, "Ibumu menitipkan sesuatu." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman yang belum jelas bentuknya. Pak Damar langsung menyela. "Bu, mungkin ada kesalahpahaman. Data kami jelas kok." "Tidak ada. Saya belum selesai, Pak," potong wanita itu. "Tetap tenang." Suasana di depan kantor berubah total. Pegawai yang tadinya ingin masuk kembali berhenti. Satpam yang tadi mengusir Ardi kini berdiri diam tanpa tahu harus bersikap bagaimana. Ardi sendiri merasa kakinya seperti menancap ke tanah. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ia tahu satu hal. Nama ibunya disebut bukan dengan nada meremehkan. Bukan sebagai beban. Wanita itu berjongkok perlahan agar sejajar dengan Ardi. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang merendahkan posisi tubuhnya agar sejajar dengan dirinya. "Ardi," ucapnya lembut, "kamu ingat terakhir kali ibumu bicara tentang seseorang bernama Ratna?" Nama itu asing. Ardi menggeleng. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan banyak hal. "Nama saya Ratna," katanya pelan. Pak Damar terlihat membeku sesaat ketika mendengar nama itu. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun berdiri di tempat itu, Ardi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan harapan, tapi ketegangan yang aneh. Seolah sesuatu yang selama ini dikubur, perlahan mulai digali kembali. Angin siang itu tiba-tiba terasa lebih panas. Ardi tidak mengerti kenapa jantungnya berdetak seperti sedang berlari, padahal ia hanya berdiri diam di depan seorang wanita yang bahkan baru saja menyebut namanya sendiri. Ratna. Nama itu berputar pelan di kepalanya. Asing. Tapi cara wanita itu mengucapkan nama ibunya, tidak asing sama sekali. Ratna berdiri perlahan. Amplop coklat itu masih di tangannya. Ia tidak langsung membukanya. Ia menatap Pak Damar yang kini tak lagi setenang tadi. "Pak Damar," ucapnya pelan, 10 tahun lalu, seorang karyawan saya bernama Sari datang ke kantor kelurahan ini." Pak Damar tersenyum kaku. "Banyak warga datang ke sini, Bu." "Mungkin saja. Dia datang membawa surat keterangan dan dokumen titipan," lanjut Ratna, memotong tanpa meninggikan suara. "Dokumen itu ditujukan untuk anaknya." Sunyi. Beberapa pegawai mulai saling pandang. Nama Sari seperti membuka ingatan samar yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka sentuh. Ardi menatap Ratna tanpa berkedip. "Dokumen. Titipan. Untuk anaknya. Untuk dirinya?" Ratna akhirnya membuka amplop itu. Kertas di dalamnya sudah menguning. Ada lipatan-lipatan lama yang menunjukkan betapa sering surat itu dibuka dan dilipat kembali. "Saya menerima salinan surat ini sehari setelah Sari meninggal," kata Ratna pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Ia tidak sempat kembali mengambilnya. Pak Damar langsung mengangkat tangan, seperti ingin menghentikan sesuatu yang belum selesai. "Bu, maaf. Kalau memang ada dokumen resmi, tentu sudah tercatat. Di sini semua ada prosedurnya." Ratna menoleh perlahan. "Benar. Semua ada prosedurnya." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi nadanya membuat udara semakin berat. Ardi merasa kepalanya pening. Ia tidak tahu harus berdiri atau duduk. Tidak tahu harus percaya atau bersiap kecewa lagi. 10 tahun hidup di jalan membuatnya terbiasa tidak berharap terlalu tinggi. Ratna menatap Ardi kembali. "Ibumu tidak pernah meninggalkanmu tanpa alasan," katanya lembut. Kalimat itu seperti memecah sesuatu di dalam dada Ardi. Selama ini, ia sering bertanya dalam hati, kenapa ibunya pergi begitu saja? Kenapa tidak ada pesan? Kenapa ia harus sendirian? Ia tidak pernah berani mengucapkannya keras-keras. Tapi pertanyaan itu selalu ada. "Dia datang kepada saya," lanjut Ratna, "karena ia tahu ia sakit. Ia tidak ingin kamu terlantar." Pak Damar tertawa kecil, mencoba menepis tekanan yang mulai terasa. "Bu Ratna, dengan segala hormat, ini kantor pemerintahan. Kalau ada dana atau titipan, pasti sudah diproses sesuai aturan." Ratna mengangguk pelan. "Itulah yang ingin saya pastikan."
Ia mengeluarkan satu lembar lagi dari amplop. Kali ini bukan surat tulisan tangan, melainkan fotokopi tanda terima dengan stempel kelurahan. Tanggalnya jelas. 10 tahun lalu. Beberapa pegawai yang lebih senior mendekat tanpa sadar. Ini tanda terima penitipan berkas dan dana pendidikan atas nama Ardi, anak dari Sari, ucap Ratna. Nama Ardi disebut dengan jelas. Ardi merasa lututnya melemas. Dana pendidikan. Kata itu terdengar terlalu besar. Terlalu jauh dari hidupnya yang penuh recehan dan sisa makanan. Pak Damar terlihat semakin tegang. Saya tidak ingat soal itu, katanya cepat. Mungkin staf lama yang menangani. Ratna tidak langsung membalas. Ia justru menatap pintu kantor yang terbuka, seolah memanggil ingatan siapapun yang pernah ada di dalamnya. Boleh saya melihat arsip tahun itu? Tanyanya akhirnya. Permintaan itu membuat suasana benar-benar berubah. Ardi bisa merasakan orang-orang mulai tidak nyaman. Ini bukan lagi soal anak pengemis yang mengganggu tangga kantor. Ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Pak Damar berusaha tersenyum. Arsip lama tidak mudah diakses begitu saja, Bu. Ratna menatapnya lama. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin memastikan titipan seorang ibu sampai ke anaknya. Kalimat itu seperti tamparan yang halus tapi keras. Ardi tidak sanggup lagi menahan air di matanya. Ia cepat-cepat menunduk, berharap tidak ada yang melihat. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan orang-orang yang selama ini menertawakannya. Ratna melihatnya. Ardi, katanya pelan, selama ini kamu hidup dari apa? Ardi menarik napas panjang. Nyanyi. Bantu angkat barang di pasar. Kadang, nggak makan. Jawaban itu membuat beberapa pegawai menunduk. Ratna memejamkan mata sejenak. Seolah menahan sesuatu. Sementara dana itu seharusnya cukup untuk membuatmu duduk di bangku sekolah sejak lama, ucapnya pelan. Pak Damar langsung menyela, nada suaranya mulai naik. Kita belum tahu kebenarannya, Bu. Jangan langsung menuduh. Ratna mengangguk tipis. Betul. Karena itu mari kita buka bersama. Ia melangkah menuju pintu kantor. Ardi berdiri terpaku. Ia tidak tahu harus mengikuti atau tetap di tempatnya. Hidupnya terasa seperti sedang dipindahkan tanpa ia benar-benar siap. 10 tahun ia berdiri di luar gedung itu. Diusir. Diremehkan. Dibilang tidak punya tempat. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, seseorang masuk ke dalamnya, bukan untuk mengusirnya. Tapi untuk membuka sesuatu yang seharusnya sudah lama menjadi miliknya. Langkah Ratna terdengar tegas di lantai keramik kantor kelurahan. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Pintu kaca terbuka lebar. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, namun ketegangan justru menghangatkan suasana. Ardi masih berdiri di luar beberapa detik. Tangannya berkeringat. 10 tahun ia hanya mengenal tangga depan gedung ini. Batasnya selalu di sana. Di bawah papan nama yang terasa terlalu tinggi untuk dijangkau. Masuk, Ardi, suara Ratna memanggil tanpa menoleh. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Ardi, itu seperti izin pertama dalam hidupnya untuk melangkah melewati garis yang selama ini tak terlihat tapi sangat nyata. Ia melangkah pelan. Sandalnya menggesek lantai bersih yang mengilap. Beberapa pegawai memperhatikannya dengan tatapan berbeda dari biasanya. Bukan sekadar jengkel. Ada campuran penasaran dan tidak nyaman. Pak Damar berjalan lebih dulu menuju ruang arsip di belakang. Tangannya terlihat sedikit gemetar ketika memutar kunci lemari besi tinggi yang berdiri di sudut ruangan. Arsip 10 tahun lalu banyak yang sudah dipindahkan, katanya cepat, seperti memberi alasan sebelum benar-benar mencari. Ratna berdiri tidak jauh dari situ. Tatapannya mengikuti setiap gerakan. Silakan kita lihat bersama, ucapnya tenang. Lemari itu terbuka. Map-map coklat tersusun rapi, sebagian sudah berdebu. Pak Damar menarik satu bundel besar bertuliskan tahun yang dimaksud. Ia meletakkannya di meja dengan sedikit hentakan, seolah ingin menunjukkan bahwa semuanya biasa saja. Ardi berdiri di sisi ruangan. Ia merasa kecil di antara meja-meja besar dan rak tinggi. Tapi kali ini ia tidak diusir. Tidak disuruh menunggu di luar. Ratna membuka map pertama. Ia membaca cepat, lalu memindahkannya. Map kedua. Ketiga. Pak Damar ikut membuka beberapa lembar, pura-pura membantu. Tidak ada, katanya setelah beberapa menit, nadanya sedikit terlalu cepat. Tidak tercatat atas nama itu. Ratna tidak menjawab. Ia mengeluarkan fotokopi tanda terima dari tasnya dan meletakkannya di meja. Nomor registrasi ini, katanya pelan, harusnya sesuai dengan salah satu berkas di sini. Pak Damar terdiam sepersekian detik. Lalu ia membalik beberapa lembar lagi. Tangannya kini lebih kaku.
Seorang pegawai tua yang sejak tadi diam di sudut ruangan mendekat. Rambutnya sudah memutih, matanya menyipit membaca nomor yang disebut Ratna. Nomor itu, seingat saya pernah saya lihat, gumamnya pelan. Pak Damar menoleh cepat. Pak Harun, mungkin Bapak salah ingat. Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia mengambil satu map tipis dari tumpukan bawah. Map yang warnanya sedikit berbeda, seperti pernah dipindahkan lalu diselipkan kembali. Ia membuka pelan. Sunyi. Hanya suara kertas digeser dan napas orang-orang yang mulai terasa berat. Di dalam map itu ada salinan dokumen penitipan. Ada nama Sari. Ada tanda tangan. Dan ada satu lembar yang seharusnya tidak ada di sana. Lembar laporan internal dengan catatan kecil di sudutnya. Ditahan sementara. Menunggu konfirmasi lanjutan. Ratna membaca kalimat itu keras-keras. Ditahan oleh siapa? Tanyanya, masih dengan suara tenang. Pak Damar menelan ludah. Itu prosedur biasa kalau ada data yang belum lengkap. Ratna mengangkat satu lembar lagi. Tapi di sini tertulis data sudah lengkap. Pak Harun kini benar-benar mengingat. Waktu itu, memang ada dana masuk, katanya pelan. Cukup besar untuk biaya sekolah beberapa tahun. Ardi merasa telinganya berdenging. Dana itu nyata. Bukan hayalan. Bukan cerita sedih yang ia buat-buat. Pak Damar mulai kehilangan kesabarannya. Ini tidak sesederhana itu. Bisa saja ada miskomunikasi. Atau mungkin dana sudah dialokasikan untuk program lain. Program lain? Ratna memotong, kali ini suaranya sedikit lebih dalam. Dana atas nama anak yatim dialihkan tanpa persetujuan. Ruangan itu terasa mengecil. Ardi tidak sepenuhnya mengerti bahasa administrasi. Tapi ia mengerti satu hal. Ada sesuatu yang seharusnya sampai padanya. Dan sesuatu itu berhenti di ruangan ini. Pak Damar mengusap dahinya. Saya hanya menjalankan keputusan atasan waktu itu. Siapa atasannya? Tanya Ratna cepat. Pak Damar terdiam. Tatapan semua orang kini bukan lagi pada Ardi. Untuk pertama kalinya, pusat perhatian berpindah. Ardi berdiri kaku. Campuran marah, sedih, dan bingung berputar di dadanya. 10 tahun. 10 tahun ia tidur di emperan. 10 tahun menahan lapar. 10 tahun percaya bahwa ia memang tidak punya hak untuk bermimpi. Dan ternyata, mungkin bukan takdir yang menahannya. Melainkan keputusan seseorang. Ratna menutup map itu perlahan. Saya tidak akan membawa ini keluar dulu, katanya. Saya ingin kita selesaikan dengan jujur. Pak Damar tidak menjawab. Ardi menatap meja itu lama. Nama ibunya tercetak jelas di atas kertas yang menguning. Bukti bahwa ibunya pernah berjuang. Pernah berusaha memastikan masa depannya. Ia tidak pernah ditinggalkan. Kebenaran itu terasa lebih menyakitkan daripada dugaan yang selama ini ia simpan. Karena jika ibunya tidak meninggalkannya, berarti ada orang lain yang memilih membiarkannya sendirian. Kalimat itu seperti bergema di dalam kepala Ardi. Selama ini ia belajar menerima bahwa hidup memang keras. Bahwa mungkin ia memang tidak beruntung. Bahwa mungkin Allah menuliskan jalan seperti ini untuknya. Tapi menerima takdir berbeda dengan mengetahui bahwa ada tangan manusia yang ikut menentukan. Ratna berdiri tegak di depan meja arsip. Tangannya masih memegang lembar laporan internal itu. Pak Damar, suaranya tidak lagi selembut tadi, di sini ada paraf. Semua mata kembali tertuju pada kertas itu. Sebuah paraf kecil di sudut kanan bawah. Tinta hitam yang sudah sedikit pudar, tapi masih jelas bentuknya. Pak Damar menegang. Itu hanya tanda pemeriksaan, katanya cepat. Bukan berarti saya yang memutuskan. Ratna menatapnya lurus. Tapi Bapak yang menerima berkas ini pertama kali. Ruangan kembali sunyi. Pak Harun membuka laci meja kecil di dekatnya. Tangannya bergerak pelan, seolah memanggil ingatan yang sudah lama ia kubur. Ia mengeluarkan buku registrasi lama yang sampulnya sudah kusam. Saya mencatat semua penitipan dana waktu itu, gumamnya pelan. Karena jumlahnya tidak kecil. Ia membuka halaman demi halaman. Suara kertas tua yang dibalik terdengar nyaring di tengah ketegangan. Lalu jarinya berhenti. Ini, katanya. Nama Sari tertulis rapi. Di sampingnya, jumlah dana. Cukup untuk membiayai sekolah dasar sampai menengah pertama. Ardi menatap angka itu lama. Angka yang selama ini tidak pernah ia miliki. Angka yang mungkin bisa mengubah 10 tahun hidupnya. Statusnya, tanya Ratna. Pak Harun membaca pelan. Ditahan sementara atas instruksi atasan langsung. Atasan langsung siapa? Ratna kembali bertanya. Pak Harun terdiam. Tatapannya perlahan bergeser ke arah Pak Damar. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Wajah Pak Damar memucat. Jangan langsung menyimpulkan,
katanya dengan suara yang mulai kehilangan kendali. Waktu itu situasinya berbeda. Ada program pembangunan. Dana harus diprioritaskan. Dana pribadi atas nama anak yatim diprioritaskan untuk pembangunan. Ratna menekan. Untuk kepentingan bersama, bentak Pak Damar tiba-tiba. Kami tidak mungkin menyisakan dana hanya untuk satu anak sementara banyak kebutuhan lain. Kalimat itu seperti menampar ruangan. Ardi merasa sesuatu pecah di dalam dadanya. Hanya untuk satu anak. Hanya untuk dirinya. 10 tahun ia dianggap beban. 10 tahun ia merasa tidak layak. Dan sekarang ia mendengar langsung bahwa haknya dianggap tidak cukup penting. Ratna menatap Pak Damar tanpa berkedip. Dana itu bukan milik kantor ini. Itu titipan seorang ibu untuk masa depan anaknya. Pak Damar tertawa pendek, tapi tidak ada humor di sana. Ibu itu sudah meninggal. Tidak ada yang menuntut. Kalimat itu membuat udara membeku. Ardi merasakan panas naik ke wajahnya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia ingin berteriak. Ingin berkata bahwa ia ada. Bahwa ia bukan barang tak bertuan. Saya di sini, suaranya keluar tanpa ia rencanakan. Semua orang menoleh. Saya nggak mati, lanjutnya, suaranya pecah tapi tegas. Saya masih di sini. Kalimat itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat beberapa pegawai menunduk. Pak Damar terlihat kehilangan pijakan. Kamu tidak mengerti urusan orang dewasa, katanya cepat. Mungkin, jawab Ardi pelan. Tapi itu nama ibu saya. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Ratna melangkah sedikit lebih dekat ke meja. Pak Damar, keputusan sepihak tidak menghapus hak seseorang. Dana itu harusnya tetap utuh. Disimpan. Bukan dialihkan. Pak Damar mengusap wajahnya dengan kasar. Sudah terlalu lama. Tidak ada bukti dana itu masih ada. Ratna menatapnya lama. Itu berarti Bapak mengakui dana itu pernah ada. Kalimat itu membuat napas beberapa orang tertahan. Pak Harun menutup buku registrasi pelan. Saya ingat, setelah itu memang tidak ada catatan pengembalian, katanya lirih. Ardi merasa kakinya lemas. Bukan karena sedih semata. Tapi karena kemarahan yang selama ini tidak punya bentuk kini menemukan arahnya. 10 tahun ia mengira dunia hanya tidak peduli. Ternyata ada keputusan. Ada tanda tangan. Ada paraf kecil yang menentukan apakah ia akan duduk di bangku sekolah atau berdiri di lampu merah. Ratna mengambil kembali dokumen itu dan menyusunnya rapi. Saya akan memberi kesempatan, katanya pelan. Kesempatan untuk menjelaskan dengan jujur sebelum saya membawa ini lebih jauh. Pak Damar terdiam. Tatapan orang-orang di ruangan itu berubah. Bukan lagi pada bocah pengemis yang biasa berdiri di tangga depan. Tapi pada pria berseragam rapi yang kini tidak mampu menatap balik. Ardi berdiri di tengah ruangan itu. Tubuhnya masih kurus. Bajunya masih lusuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Karena hari ini, namanya disebut bukan sebagai beban. Melainkan sebagai hak yang ditahan terlalu lama. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis yang belum dijatuhkan. Tidak ada lagi yang melihat Ardi sebagai pengamen yang mengganggu tangga kantor. Kini yang dipertaruhkan bukan sekadar rasa kasihan, tapi tanggung jawab. Pak Damar menarik kursi dan duduk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak Ratna datang, ia terlihat lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah menyembunyikan sesuatu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, katanya lebih pelan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi defensif, tapi hati-hati. Ratna tetap berdiri. Saya memang datang untuk bicara baik-baik. Ardi berdiri di sisi ruangan. Ia tidak tahu harus menatap siapa. Setiap kalimat seperti membuka luka yang tidak pernah ia tahu penyebabnya. Dana itu, lanjut Pak Damar, waktu itu masuk bersamaan dengan beberapa program bantuan lain. Anggaran sedang kacau. Ada tekanan dari atas. Tekanan untuk mengambil hak anak yatim? Ratna bertanya datar. Pak Damar menggeleng cepat. Bukan mengambil. Mengalihkan sementara. Sementara 10 tahun, suara Ratna kali ini lebih tajam. Pak Harun menunduk. Pegawai lain pura-pura sibuk, tapi tidak ada satupun yang benar-benar bekerja. Semua mendengar. Semua tahu ini bukan lagi urusan kecil. Ardi menelan ludah. Ia ingin tahu satu hal yang selama ini menghantuinya. Kalau waktu itu dana itu tidak ditahan, katanya pelan, saya bisa sekolah, ya? Tidak ada yang langsung menjawab. Pertanyaan sederhana itu lebih berat daripada semua dokumen di meja. Pak Damar membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Ia tidak sanggup menatap Ardi. Ratna yang menjawab, ya, satu kata. Tapi cukup untuk membuat dunia Ardi terasa bergeser. Ia membayangkan dirinya duduk di bangku kelas.
memakai seragam putih merah, mengeluh tentang tugas matematika, pulang membawa buku yang harus dibungkus plastik bening. Hal-hal kecil yang bagi anak lain biasa saja. Baginya, itu dunia lain. Dadanya terasa sesak. Bukan karena iri, tapi karena kehilangan yang baru ia sadari. 10 tahun, gumamnya lirih. 10 tahun bukan waktu sebentar bagi anak kecil. Itu masa tumbuh. Masa belajar membaca lancar. Masa belajar menulis nama sendiri tanpa mengeja. Ratna melihat perubahan di wajahnya. Ia tahu ini bukan hanya soal uang yang bisa dikembalikan. Ada waktu yang tidak bisa diputar ulang. Saya tidak bisa mengembalikan 10 tahun itu, katanya lembut pada Ardi. Tapi saya bisa memastikan sisanya tidak lagi dirampas. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan menarik napas dalam. Pak Damar tiba-tiba berdiri. Baik, katakan saja apa yang ibu mau. Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatapnya lama. Saya mau kebenaran dicatat, katanya. Saya mau dana itu dilacak. Dan saya mau tanggung jawabnya jelas. Pak Damar tertawa hambar. Kalau dana itu sudah habis untuk program lain? Program apa? Ratna menekan. Pak Damar terdiam lagi. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu staf muda tiba-tiba berbicara, suaranya gemetar. Waktu itu, ada renovasi aula, Pak. Semua menoleh padanya. Staf itu langsung menunduk. Saya cuma ingat pembahasannya. Katanya ada dana tambahan yang bisa dipakai dulu. Pak Damar menatap tajam, tapi terlambat. Kata-kata itu sudah terucap. Ratna menutup matanya sebentar. Renovasi aula. Ket baru. Lampu baru. Dan di luar gedung itu, seorang anak mengamen untuk membeli buku bekas. Kontrasnya terasa menyakitkan. Ardi tidak menangis. Anehnya, ia justru merasa tenang. Seperti setelah sekian lama berjalan tanpa arah, akhirnya ia tahu siapa yang menutup pintu di depannya. Saya tidak butuh aula baru, katanya pelan. Saya cuma butuh sekolah. Kalimat itu membuat suasana benar-benar hening. Tidak ada retorika. Tidak ada drama berlebihan. Hanya kebenaran yang telanjang. Pak Damar duduk kembali. Bahunya turun. Saya, tidak sendirian waktu itu, katanya akhirnya, hampir seperti pengakuan. Ada keputusan rapat. Nama-namanya, tanya Ratna cepat. Pak Damar menatap meja. Diam. Ardi melihat perubahan itu. Orang yang tadi berdiri paling tinggi kini seperti kehilangan tempat berpijak. Selama ini ia pikir kekuasaan itu mutlak. Bahwa orang berseragam rapi tidak pernah salah. Tapi hari ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Takut. Takut pada bukti. Takut pada suara yang akhirnya berani berbicara. Ratna mengumpulkan semua dokumen. Saya akan membawa salinan ini ke pihak yang berwenang jika perlu, katanya tegas. Tapi sebelum itu, saya beri kesempatan untuk menyelesaikannya secara terbuka. Pak Damar tidak lagi membantah. Ardi berdiri lebih tegak. Ia masih anak jalanan. Masih tidak punya rumah tetap. Tapi hari ini ia tidak lagi berdiri sebagai pengemis yang meminta belas kasihan. Ia berdiri sebagai seseorang yang haknya diakui. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, bukan dia yang takut. Melainkan orang-orang yang dulu menyuruhnya tahu posisi. Kini merekalah yang kehilangan pijakan. Ruangan itu terasa semakin sempit. Pendingin udara tetap menyala, tapi keringat tipis terlihat di pelipis Pak Damar. Ia tidak lagi terlihat seperti pejabat yang mengatur. Ia seperti orang yang sedang menghitung jarak jatuhnya sendiri. Ratna berdiri tegak di depan meja arsip. Bapak bilang ada keputusan rapat, katanya tenang. Saya ingin tahu kapan rapat itu dilakukan. Pak Damar mengusap wajahnya pelan. Sudah lama sekali. Tidak semua hal terdokumentasi dengan rapi. Dana anak yatim tidak terdokumentasi dengan rapi, suara Ratna tidak meninggi, tapi lebih tajam dari sebelumnya. Pak Harun menatap meja. Staf muda yang tadi berbicara kini benar-benar pucat. Ardi berdiri diam. Ia tidak lagi hanya mendengar. Ia menyerap setiap kalimat seperti seseorang yang akhirnya membaca cerita tentang hidupnya sendiri. Waktu itu kepala kelurahan masih Pak Surya, ujar Pak Harun pelan, seperti takut menyebut nama itu. Ratna langsung menangkapnya. Pak Surya yang sekarang menjabat di kecamatan? Tidak ada yang menjawab dengan suara. Tapi keheningan mereka sudah cukup. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar satu tanda tangan mulai terlihat. Pak Damar bangkit lagi, kali ini lebih gelisah. Bu Ratna, saya mohon jangan membawa-bawa nama yang tidak ada di sini. Kita bisa selesaikan ini secara internal. Internal? Ratna mengulang. 10 tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk sesuatu yang disebut internal. Ardi melihat perubahan di wajah orang-orang dewasa itu. Mereka tidak lagi berbicara tentang dirinya.
Mereka berbicara tentang konsekuensi. Kalau saya tidak datang hari ini, Ratna melanjutkan, apa yang akan terjadi pada Ardi? Tidak ada jawaban. Ardi menatap lantai. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya sudah ia jalani sendiri. Ia akan tetap berdiri di tangga. Tetap diusir. Tetap dianggap beban. 10 tahun berikutnya mungkin akan sama. Pak, suara Ardi tiba-tiba terdengar lagi, lebih mantap dari sebelumnya. Kalau dana itu dipakai buat aula, berarti waktu orang tepuk tangan di dalam sana, itu pakai uang sekolah saya. Kalimat itu membuat beberapa pegawai spontan mengangkat wajah. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya pertanyaan polos yang menampar lebih keras dari tuduhan. Pak Damar membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ratna menatap Ardi dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap tegak. Tepuk tangan itu tidak pernah lebih penting dari masa depan seorang anak. Sunyi kembali jatuh. Staf muda tadi akhirnya berbicara lagi, lebih pelan. Waktu itu, memang ada pembahasan. Dana pendidikan dianggap bisa diputar dulu. Nanti diganti dari anggaran berikutnya. Dan diganti? Ratna bertanya cepat. Tidak ada yang menjawab. Ardi merasa dunia seperti membelah dirinya menjadi dua. Satu bagian ingin marah, berteriak, menghancurkan semua meja di ruangan itu. Bagian lain hanya merasa lelah. Lelah karena ternyata perjuangannya bukan melawan nasib, tapi melawan keputusan yang dibuat tanpa pernah bertanya padanya. Ratna mengambil napas panjang. Saya akan membuat pernyataan tertulis hari ini, katanya. Dan saya ingin Bapak juga membuat klarifikasi tertulis bahwa dana itu memang ada dan dialihkan. Pak Damar langsung menggeleng. Itu bisa menjadi masalah hukum. Ratna menatapnya lurus. Ini memang masalah hukum. Kalimat itu menggantung seperti palu yang siap dijatuhkan. Beberapa pegawai mulai mundur perlahan, seolah ingin menjaga jarak dari pusat badai. Tapi mereka tahu, apa yang terjadi hari ini tidak akan bisa disapu begitu saja. Ardi melangkah satu langkah ke depan. Langkah kecil. Tapi untuk anak yang selama ini selalu mundur ketika dimarahi, itu langkah besar. Saya nggak mau siapa-siapa masuk penjara karena saya, katanya pelan. Saya cuma mau yang memang hak saya. Ratna menoleh padanya. Hak itu bukan sesuatu yang membuat orang lain dihukum. Hak itu sesuatu yang memang seharusnya kamu terima. Pak Damar menunduk dalam. Kalau saya tanda tangan klarifikasi itu, katanya lirih, nama atasan saya juga akan ikut terseret. Ratna tidak ragu. Kebenaran memang jarang datang sendirian. Kalimat itu membuat Pak Damar terdiam lama. Ardi melihat bahu pria itu turun perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada beban yang terlalu lama ia pikul sendiri. Beri saya waktu sampai besok pagi, kata Pak Damar akhirnya. Saya akan kumpulkan semua yang terlibat. Kita buat pertemuan resmi. Ratna menatapnya beberapa detik, memastikan tidak ada lagi permainan. Besok pagi, katanya singkat. Ardi tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu apakah orang-orang itu akan benar-benar datang atau justru mencoba menghilang. Tapi satu hal pasti. Hari ini, untuk pertama kalinya, rapat tentang hidupnya tidak lagi dilakukan tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, keputusan tentang masa depannya akan disebutkan dengan namanya sendiri. Kalimat itu terus berputar di kepala Ardi bahkan setelah ia keluar dari kantor kelurahan sore itu. Langit mulai berubah jingga. Orang-orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Seolah tidak ada yang baru saja terguncang di dalam gedung itu. Ratna berjalan di sampingnya sampai ke tepi jalan. Kamu tidur di mana? Tanyanya pelan. Ardi menunjuk ke arah pasar. Kadang di belakang kios sayur. Kadang di musola kalau tidak dikunci. Ratna terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menawarkan apapun. Hanya mengangguk, seolah sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. Besok pagi kamu datang lagi, ya, katanya akhirnya. Jangan pergi kemana-mana. Ardi mengangguk. Ia sudah terlalu sering dikecewakan untuk langsung percaya pada janji. Tapi ada sesuatu dalam suara Ratna yang membuatnya ingin menunggu. Malam itu, Ardi duduk di belakang kios sayur yang sudah tutup. Angin malam lebih dingin dari biasanya. Ia memeluk gitar kecilnya dan menatap langit yang gelap. 10 tahun. Kata itu terasa berbeda sekarang. Dulu ia menganggap 10 tahun adalah nasib. Sekarang ia tahu 10 tahun itu adalah keputusan seseorang. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ibunya. Bau kain. Sentuhan tangan yang hangat. Ia teringat satu kalimat yang pernah ibunya ucapkan saat mereka berjalan pulang dari pasar. Kamu jangan takut bermimpi, Di. Kalau Allah kasih jalan, tidak ada yang bisa menutupnya.
Dulu ia mengira jalan itu memang tertutup selamanya. Kini ia sadar, jalan itu mungkin sengaja ditutup. Langkah kaki mendekat dari kejauhan. Ardi membuka mata. Dua pria berdiri tak jauh darinya. Salah satunya adalah staf muda dari kantor tadi. "Kamu Ardi?" tanyanya pelan. Ardi mengangguk, waspada. "Pak Damar mau ketemu kamu sebentar," lanjut pria itu. Jantung Ardi langsung berdegup lebih cepat. "Sekarang?" Pria itu mengangguk. Ardi berdiri perlahan. Ada sesuatu dalam situasi itu yang terasa tidak biasa. Kenapa harus malam-malam? Kenapa bukan besok seperti yang dijanjikan? Ia mengikuti mereka beberapa langkah ke sisi pasar yang lebih sepi. Lampu jalan redup. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Damar berdiri di sana. Tanpa jas. Tanpa meja besar. Hanya seorang pria dengan wajah yang terlihat lebih tua dari tadi siang. "Kamu sendirian?" tanyanya. Ardi mengangguk. Pak Damar menghela napas panjang. "Besok akan ramai. Akan banyak orang. Wartawan mungkin juga." Ardi tidak menjawab. "Saya hanya ingin bicara langsung dengan kamu," lanjutnya. "Kalau masalah ini diperbesar, bukan cuma saya yang kena. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan." Ardi menatapnya. "Itu bukan salah saya, Pak." Pak Damar terdiam. "Saya tahu," katanya lirih. "Tapi kadang, hidup tidak sesederhana hitam putih." Ardi mengingat 10 tahun hidupnya. Tidur di lantai keras. Makan dari sisa. Diusir dari tangga. Baginya, hidup memang sederhana. Ada yang punya. Ada yang tidak. "Bapak pernah tanya ke saya waktu itu?" Ardi bertanya pelan. "Tanya apa? Mau uang saya dipakai buat aula atau enggak?" Kalimat itu membuat Pak Damar memalingkan wajah. "Saya tidak tahu kamu akan bertahan selama ini," katanya akhirnya. Ardi tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung bahagia. "Saya juga tidak tahu saya bisa bertahan." Sunyi. Pak Damar mengeluarkan amplop putih dari sakunya. Lebih baru dari yang dibawa Ratna. "Ini ada sedikit uang. Anggap saja, bantuan pribadi. Besok kamu tidak perlu datang. Biar saya dan Bu Ratna yang urus." Ardi menatap amplop itu lama. Jumlahnya mungkin cukup untuk makan berbulan-bulan. Mungkin cukup untuk menyewa kamar kecil. Tapi itu bukan yang ia cari. "Saya nggak mau," katanya pelan. Pak Damar terlihat kaget. "Kenapa?" "Karena kalau saya nggak datang, rapatnya tetap tanpa saya." Kalimat itu membuat pria dewasa di depannya membeku. Ardi melanjutkan, suaranya gemetar tapi jelas. 10 tahun saya nggak ada di ruangan itu. Besok saya mau ada." Amplop itu tetap tergantung di udara beberapa detik, lalu perlahan turun kembali ke saku. Pak Damar menatap Ardi dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai pengganggu. Tapi sebagai seseorang yang tidak bisa lagi diatur diam-diam. "Besok pagi," kata Pak Damar pelan. Ardi mengangguk. Ia kembali ke tempat tidurnya malam itu dengan perasaan yang campur aduk. Takut, tegang, tapi juga teguh. Besok bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang dokumen. Besok adalah tentang satu anak yang akhirnya memilih berdiri di dalam ruangan, bukan di luar pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi tidak merasa sendirian menunggu pagi. Pagi datang terlalu cepat. Langit masih pucat ketika Ardi sudah berdiri di depan kantor kelurahan. Ia tidak membawa apapun selain gitar kecilnya dan keberanian yang semalam hampir runtuh. Pasar belum sepenuhnya ramai. Tapi di depan gedung itu, beberapa orang sudah berkumpul. Ada pegawai yang datang lebih awal dari biasanya. Ada dua pria berjaket rapi yang tidak ia kenal. Satu di antaranya memegang kamera kecil. Ardi menarik napas panjang. Hari ini bukan lagi tentang amplop putih yang ditolak. Hari ini tentang keputusan yang tidak bisa dibatalkan dengan uang. Ratna datang tidak lama kemudian. Mobil hitamnya berhenti pelan. Ia turun dengan map tebal di tangan. Tatapannya langsung mencari Ardi. "Kamu datang," katanya pelan. Ardi mengangguk. "Saya bilang saya mau ada di ruangan itu." Ratna menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Dan kamu memang harus ada." Pintu kantor terbuka. Suasana berbeda dari biasanya. Kursi-kursi disusun menghadap meja panjang di depan. Kepala kelurahan yang sekarang menjabat sudah duduk dengan wajah tegang. Pak Surya, mantan kepala kelurahan yang kini menjabat di kecamatan, juga hadir. Wajahnya serius. Terlalu serius. Pak Damar duduk di sisi kanan meja. Ia tidak lagi terlihat marah. Hanya lelah. Ardi melangkah masuk bersama Ratna. Beberapa bisikan terdengar. Itu anaknya. Yang dana pendidikan itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar dirinya disebut bukan sebagai pengamen. Tapi sebagai anak yang punya cerita.
Rapat dibuka dengan formalitas. Kata-kata tentang transparansi, tentang klarifikasi, tentang komitmen pelayanan publik. Ardi duduk di kursi paling depan, di samping Ratna. Kakinya tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Tapi punggungnya tegak. Pak Surya akhirnya berbicara. 10 tahun lalu memang ada dana titipan, katanya hati-hati. Namun situasi anggaran saat itu tidak stabil. Ratna tidak menunggu lama. Ia membuka map dan mengeluarkan salinan dokumen. Situasi tidak stabil tidak memberi hak siapapun untuk mengalihkan dana pribadi atas nama anak. Ruangan kembali sunyi. Pak Surya menatap Pak Damar. Saudara Damar yang memproses administrasinya. Semua mata beralih. Pak Damar menarik napas dalam. Saya memproses sesuai keputusan rapat pimpinan waktu itu. Rapat yang tidak tercatat secara resmi. Ratna menekan. Tidak ada jawaban langsung. Ardi mendengar setiap kata seperti sedang mendengar vonis atas masa kecilnya sendiri. Salah satu pria berjaket rapi mengangkat tangan. Kami dari Inspektorat Daerah. Kami hanya ingin memastikan apakah benar dana itu dialihkan tanpa persetujuan pihak pemberi. Kata Inspektorat membuat beberapa pegawai terlihat semakin pucat. Pak Surya mencoba mempertahankan wibawa. Dana itu tidak hilang. Digunakan untuk fasilitas umum. Ratna menoleh pelan. Fasilitas umum tidak boleh dibangun dari pengorbanan diam seorang anak. Kalimat itu seperti memecah dinding yang selama ini menutupi kesalahan. Ardi menatap meja panjang di depannya. Ia membayangkan 10 tahun lalu, ketika namanya mungkin hanya angka di atas kertas. Tidak ada wajah. Tidak ada suara. Sekarang ia duduk di sini. Pak, suaranya terdengar tiba-tiba, membuat beberapa orang terkejut. Kalau uang itu buat aula, boleh saya lihat aula itu? Pertanyaan itu tidak ada di agenda. Pak Surya terdiam. Kami ingin melihat hasil dari keputusan itu, lanjut Ardi, lebih tenang. Biar saya tahu seperti apa sekolah saya yang ditukar. Ruangan membeku. Tidak ada yang menyangka kalimat itu keluar dari anak yang selama ini hanya berdiri di tangga. Ratna menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, tapi ia membiarkannya berbicara. Pak Damar akhirnya bersuara. Aula itu ada di belakang. Baru direnovasi waktu itu. Baik, kata Ratna. Mari kita lihat. Rapat mendadak berubah arah. Kursi-kursi bergeser. Orang-orang berdiri. Suasana formal pecah menjadi langkah-langkah yang berat menuju aula. Ardi berjalan di tengah rombongan itu. Pintu aula dibuka. Ruangan luas dengan cat yang masih terlihat lebih baru dari dinding lainnya. Lampu gantung besar di tengah. Lantai keramik mengilap. Ardi berdiri di ambang pintu. Ia membayangkan suara tepuk tangan. Acara peresmian. Foto-foto. Senyum pejabat. Sementara di luar gedung ini, seorang anak kecil berdiri memegang gitar rusak. Ia melangkah masuk perlahan. Tangannya menyentuh dinding yang dulu mungkin dibangun dari dana yang seharusnya menjadi buku-bukunya. Bagus ya, Pak? Tanyanya pelan, tanpa sarkasme. Tidak ada yang menjawab, karena di ruangan yang luas itu, untuk pertama kalinya, semua orang merasakan sesuatu yang tidak bisa ditutup dengan pidato. Bukan sekadar kesalahan administrasi. Tapi satu masa kecil yang diam-diam diganti dengan cat baru dan lampu terang. Ardi berdiri di tengah aula itu, memandangi langit-langit tinggi yang memantulkan cahaya lampu gantung. Pantulan itu jatuh ke lantai mengilap, ke sepatu-sepatu mahal para pejabat, lalu berhenti di sandal tipis yang ia pakai. Kontrasnya terlalu jelas. Ratna berjalan pelan ke tengah ruangan. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatap dinding, jendela, panggung kecil di ujung aula. Di sini biasanya dipakai untuk apa? Tanyanya tenang. Pak Surya menjawab lebih dulu. Pertemuan warga. Acara resmi. Peresmian program. Peresmian apa waktu itu? Ratna menatap langsung. Pak Damar menjawab lirih, renovasi aula. Peresmian fasilitas pelayanan masyarakat. Ardi membayangkan hari itu. Balon mungkin dipasang di depan. Spanduk terbentang. Kamera memotret. Tangan-tangan bertepuk. Tepuk tangan yang terdengar meriah. Sementara di luar, mungkin di hari yang sama, ia sedang berdiri di lampu merah, mencoba menyelesaikan satu lagu sebelum lampu hijau menyala. Waktu peresmian itu, Ardi bertanya pelan, ada yang tahu uangnya dari mana? Tidak ada yang langsung menjawab. Seorang staf berbisik, dari anggaran tambahan. Ratna menoleh cepat. Tambahan dari mana? Staf itu menelan ludah. Pengalihan dana sementara. Kata sementara terasa seperti luka yang diulang-ulang. Ratna berjalan ke arah panggung kecil. Ia naik satu anak tangga, lalu berbalik menghadap semua orang. Kalau hari itu ada pidato, katanya, apa yang dikatakan? Pak Surya terdiam.
Ardi menatap panggung itu. Ia membayangkan berdiri di sana. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak yang ingin sekolah. Terima kasih atas kerja keras semua pihak, Ardi mengulang pelan, seperti membaca naskah yang tidak pernah ia dengar tapi bisa ia tebak. Semoga fasilitas ini bermanfaat untuk masyarakat. Beberapa orang menunduk. Ratna menatap mereka satu persatu. Dan masyarakat itu termasuk Ardi. Sunyi. Pak Damar terlihat semakin hancur. Kami tidak pernah berniat menyakitinya, katanya hampir berbisik. Ardi mengangkat wajahnya. Tapi tetap sakit, Pak. Kalimat itu tidak keras. Tidak marah. Justru itu yang membuatnya menusuk. Ratna turun dari panggung dan berdiri di samping Ardi. Uang bisa diganti, katanya pelan. Tapi waktu tidak. Pak Surya akhirnya berbicara, suaranya berat. Kami siap bertanggung jawab secara administrasi. Dana itu akan dihitung kembali. Jika perlu, diganti. Ardi menatapnya. Diganti ke saya? Ya, jawab Pak Surya cepat. Ardi terdiam beberapa detik. Lalu ia menggeleng pelan. Saya nggak cuma mau uangnya. Semua orang kembali memperhatikannya. Saya mau sekolah, lanjutnya. Saya mau daftar resmi. Punya nama di daftar hadir. Punya raport. Ratna menatapnya bangga, tapi tetap tenang. Pak Surya mengangguk cepat. Itu bisa diatur. Bukan diatur, Ardi membetulkan pelan. Diperbaiki. Kata itu membuat ruangan kembali hening. Diperbaiki. Bukan sekadar diselesaikan. Bukan ditutup dengan transfer dan tanda tangan. Ratna menoleh ke arah inspektorat. Saya minta semua dicatat dalam berita acara. Termasuk pengakuan pengalihan dana dan komitmen pengembalian penuh berikut biaya pendidikan lanjutan. Petugas inspektorat mengangguk dan mulai menulis. Pak Damar tiba-tiba melangkah maju ke tengah aula. Wajahnya pucat. Suaranya bergetar. Saya yang menandatangani pengalihan itu, katanya keras, untuk pertama kalinya tidak bersembunyi. Saya yang menyetujui penggunaan sementara. Semua orang menoleh. Pak Surya mencoba menyela, tapi Pak Damar mengangkat tangannya. Saya pikir waktu itu tidak akan berdampak besar. Saya pikir bisa diganti. Tapi saya tidak pernah benar-benar memastikan. Ia menatap Ardi. Dan itu kesalahan saya. Kalimat pengakuan itu menggema lebih keras dari semua pidato peresmian yang pernah ada di aula itu. Ardi menatapnya lama. Ia tidak merasa puas. Tidak juga merasa menang. Ia hanya merasa didengar. Ratna menggenggam bahu Ardi pelan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanyanya lembut. Ardi melihat sekeliling ruangan. Lampu. Cat. Lantai. Saya cuma mikir, katanya pelan, berapa anak lagi yang uangnya dipakai buat tepuk tangan. Pertanyaan itu membuat beberapa wajah semakin pucat. Inspektorat menghentikan pena mereka sejenak. Pak Surya menunduk dalam. Ratna tidak menjawab langsung. Ia tahu pertanyaan itu lebih besar dari ruangan ini. Ardi melangkah turun dari tengah aula. Ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kemewahan yang menyakitkan. Ia melihatnya sebagai bukti. Bukti bahwa satu keputusan kecil di meja rapat bisa mengubah 10 tahun hidup seseorang. Dan hari itu, di ruangan yang dulu dibangun dari pengalihan haknya, Ardi tidak lagi merasa kecil. Ia berdiri bukan sebagai pengamen. Bukan sebagai beban kota. Tapi sebagai anak yang akhirnya membuat orang dewasa berhenti bertepuk tangan dan mulai berpikir. Keheningan di aula itu terasa lebih nyaring daripada tepuk tangan peresmian 10 tahun lalu. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar seperti bisikan yang mengingatkan bahwa semuanya sedang diawasi oleh kebenaran. Ardi berdiri beberapa langkah dari panggung. Tubuhnya kecil di antara orang-orang dewasa yang kini terlihat jauh lebih kecil dari jabatan mereka. Inspektorat mulai membacakan poin-poin yang telah dicatat. Pengakuan adanya dana titipan atas nama Ardi, anak dari almarhumah Sari. Nama itu disebut resmi. Jelas. Tidak lagi berbisik. Ardi merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Pengakuan pengalihan dana tanpa persetujuan pihak pemberi. Pak Damar menunduk dalam. Ia tidak lagi mencoba membela diri. Komitmen pengembalian penuh dana berikut kompensasi keterlambatan dan pembiayaan pendidikan lanjutan sampai jenjang yang memungkinkan. Ratna menoleh pada Ardi. Kamu dengar itu? Ardi mengangguk pelan. Tapi ekspresinya tidak berubah menjadi senang. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada sorak kemenangan. Karena di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka. Pak Surya maju satu langkah. Kami akan memastikan Ardi langsung didaftarkan ke sekolah negeri terdekat. Semua biaya ditanggung. Bukan cuma biaya, Ardi berkata pelan. Semua menoleh lagi. Saya nggak bisa langsung masuk kelas 6 atau 7, lanjutnya.
Saya belum bisa matematika yang susah. Saya kadang masih salah baca. Kejujuran itu membuat suasana semakin berat. Ratna menatapnya lembut. Kita mulai dari manapun kamu siap. Pak Surya berdeham. Kami bisa atur guru tambahan. Ardi menggeleng kecil. Saya nggak mau diatur lagi. Kalimat itu membuat beberapa orang tersentak. Saya mau ikut tes. Kalau saya nggak lulus, saya belajar lagi. Tapi jangan karena kasihan. Ratna tersenyum tipis. Itu baru diperbaiki. Inspektorat menyelesaikan berita acara. Satu persatu dokumen ditandatangani. Kali ini tanda tangan tidak terasa seperti formalitas kosong. Pak Damar menandatangani terakhir. Tangannya sedikit gemetar. Setelah itu, ia berdiri menghadap Ardi. Saya tidak bisa mengembalikan waktu kamu, katanya pelan. Tapi saya minta maaf. Kata maaf itu tidak dramatis. Tidak panjang. Tapi terasa tulus. Ardi menatapnya lama. Bapak dulu bilang saya harus tahu posisi, ucapnya pelan. Pak Damar mengangguk, wajahnya pucat. Saya tahu sekarang posisi saya, lanjut Ardi. Saya anak yang punya hak. Ruangan kembali hening. Ratna menahan napasnya sesaat. Pak Surya menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Beberapa pegawai terlihat berkaca-kaca. Staf muda yang semalam mendatangi Ardi bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Mulai hari ini, kata Ratna tenang, kita tidak hanya memperbaiki satu kasus. Kita buka audit untuk semua dana pendidikan titipan yang pernah masuk. Kata audit membuat suasana kembali tegang. Pak Surya mencoba mempertahankan wajahnya. Itu akan besar dampaknya. Ratna menatapnya lurus. 10 tahun hidup seorang anak juga besar dampaknya. Tidak ada bantahan. Ardi melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega. Ada sedih. Ada kehilangan yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Ratna berjongkok di depannya. Kamu kuat sekali. Ardi menggeleng pelan. Saya cuma nggak mau diam lagi. Kalimat itu sederhana. Tapi mengubah arah segalanya. Di luar aula, beberapa warga mulai berkumpul. Kabar tentang rapat itu menyebar cepat. Ada yang datang karena penasaran. Ada yang datang karena merasa pernah mengalami hal serupa. Seorang ibu tua mendekat pada Ardi ketika mereka keluar dari aula. Anak saya juga pernah ditolak bantuan sekolah, katanya lirih. Katanya kuotanya habis. Ratna mendengar itu. Ardi menatap ibu itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu satu hal. Pertanyaannya tadi bukan hanya miliknya. Saya nggak tahu saya bisa bantu apa, katanya pada ibu itu. Tapi sekarang, kita bisa tanya bareng-bareng. Ratna tersenyum tipis mendengar itu. Pak Damar berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya masih pucat. Tapi sorot matanya berbeda. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dari sekadar angka di laporan. Ia melihat wajah. Hari itu, di depan aula yang dulu diresmikan dengan tepuk tangan meriah, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Yang ada hanya orang-orang yang mulai berani bertanya. Dan di tengah mereka, seorang anak dengan sandal tipis berdiri tegak. Bukan lagi menunggu belas kasihan. Tapi memulai sesuatu yang tidak pernah direncanakan dalam rapat manapun. Berita tentang rapat itu menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Siang itu juga, potongan video dari dalam aula sudah beredar di ponsel warga. Bukan video dramatis. Hanya rekaman ketika Ardi berkata, saya anak yang punya hak. Kalimat sederhana itu mengguncang lebih keras daripada pidato panjang. Di depan kantor kelurahan, kerumunan semakin banyak. Warga berdiri berkelompok. Ada yang berbisik. Ada yang marah. Ada yang hanya diam, mencerna sesuatu yang selama ini mereka rasakan tapi tidak pernah bisa buktikan. Ratna berdiri di samping Ardi, melindunginya tanpa terlihat menguasai situasi. Ia tahu, hari ini bukan tentang dirinya. Seorang pria paruh baya maju dari kerumunan. Bajunya sederhana, tangannya kasar. Pak Surya, serunya. 2 tahun lalu saya juga titip berkas bantuan pendidikan untuk anak saya. Katanya lengkap. Tapi tidak pernah ada kabar. Suasana langsung berubah lagi. Pak Surya yang tadi berusaha menjaga wibawa kini terlihat benar-benar terpojok. Semua harus dicek satu persatu, katanya hati-hati. Cek sekarang, teriak seseorang dari belakang. Ardi berdiri di antara semua itu, dadanya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu pertanyaannya bisa membuka pintu bagi begitu banyak suara. Ratna menoleh padanya. Kamu tidak sendirian, katanya pelan. Ardi mengangguk. Tapi perasaan di dadanya bukan bangga. Justru semakin berat. Ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Kalau bukan karena Ratna datang membawa surat itu, ia mungkin akan tetap berdiri di tangga tanpa pernah tahu
Berapa banyak anak lain yang tidak pernah tahu? Pak Damar akhirnya melangkah maju ke depan kerumunan. Wajahnya pucat, tapi suaranya lebih jelas dari sebelumnya. Kami akan membuka semua arsip dana pendidikan yang masuk 10 tahun terakhir, katanya keras. Dan siapapun yang merasa berhak, silakan datang dan periksa bersama. Kerumunan sedikit tenang. Inspektorat mencatat pernyataan itu. Beberapa wartawan lokal mulai mengambil gambar. Ratna menatap Pak Damar cukup lama. Ada penyesalan di sana. Ada ketakutan. Tapi juga ada keputusan. Ardi merasa dunia yang dulu hanya terdiri dari trotoar dan lampu merah kini tiba-tiba melebar. Seorang anak kecil mendekat padanya. Usianya mungkin 8 tahun. Bajunya juga lusuh. "Kak," katanya pelan, "kalau aku mau sekolah, harus gimana?" Pertanyaan itu seperti cermin. Ardi jongkok agar sejajar. "Datang besok ke sini," katanya. "Bawa nama kamu." Anak itu mengangguk, matanya berbinar. Ratna menyaksikan adegan itu tanpa berkata-kata. Di dalam kantor, rapat lanjutan langsung dibentuk. Tim khusus, audit internal, daftar nama. Semua bergerak cepat, seperti baru menyadari bahwa kelalaian bisa menjadi badai. Ardi dipanggil kembali ke dalam ruangan kecil untuk menandatangani formulir pendaftaran sekolah. Tangannya gemetar saat memegang pena. Ia mengeja namanya pelan sebelum menuliskannya. ARDI. Tulisan itu tidak sempurna. Sedikit miring. Tapi jelas. Pak Surya menyodorkan lembar berikutnya. Tes penempatan akan dilakukan minggu depan. Ardi mengangguk. "Kalau kamu belum siap, kami bisa langsung masukkan ke kelas sesuai usia," tambah Pak Surya. Ardi menatapnya lurus. "Saya bilang saya mau tes." Tidak ada nada menantang. Hanya tegas. Ratna tersenyum tipis. Biarkan dia memilih. Formulir itu akhirnya selesai. Untuk pertama kalinya, nama Ardi masuk dalam sistem resmi. Bukan sebagai laporan gangguan. Bukan sebagai pengamen liar. Sebagai calon siswa. Di luar, warga masih berdiskusi. Beberapa orang mulai berani masuk dan bertanya tentang berkas mereka sendiri. Pak Damar duduk sendiri beberapa menit di kursinya. Ia menatap meja yang selama ini ia anggap sebagai simbol kuasa. Kini meja itu terasa seperti saksi bisu. Ratna menghampirinya. "Masih ada kesempatan memperbaiki," katanya pelan. Pak Damar mengangguk tanpa menatapnya. "Saya terlalu lama berpikir ini hanya angka." "Setiap angka adalah wajah," jawab Ratna. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih dalam dari tuduhan apapun. Ardi keluar dari ruangan dengan map kecil di tangan. Di dalamnya ada salinan berita acara dan formulir pendaftaran. Ia berdiri sebentar di tangga yang dulu menjadi batas hidupnya. Dulu ia selalu turun dari sana karena diusir. Hari ini, ia turun dengan langkah berbeda. Seorang wartawan mendekat. "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Ardi berpikir beberapa detik. "Saya masih sedih," katanya jujur. "Karena 10 tahun itu nggak balik." Wartawan itu terdiam. "Tapi saya nggak mau ada yang nambah 10 tahun lagi," lanjutnya. Kalimat itu membuat beberapa orang yang mendengar menunduk. Ratna berdiri tak jauh darinya. Langit sore mulai berubah warna lagi, seperti hari kemarin. Tapi hari ini terasa berbeda. Bukan karena uang sudah dijanjikan kembali. Bukan karena pejabat sudah meminta maaf. Melainkan karena kota kecil itu mulai mendengar suara yang selama ini dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan. Dan di tengah keramaian itu, Ardi menyadari sesuatu yang baru. Ia tidak lagi berdiri untuk dirinya sendiri saja. Ia berdiri untuk setiap anak yang pernah dianggap tidak cukup penting untuk dicatat. Dan kalimat itu ternyata lebih berat daripada yang ia bayangkan. Kerumunan di depan kantor belum benar-benar bubar ketika seorang ibu muda menerobos masuk sambil menggandeng anak laki-lakinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti sudah lama menahan sesuatu. "Pak," suaranya pecah. 3 tahun lalu saya juga titip dana beasiswa dari yayasan. Katanya diproses. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar." Suasana yang sempat tenang kembali bergetar. Pak Surya menoleh cepat ke arah staf administrasi. "Cek datanya." Staf itu terlihat panik. "Harus cari di arsip lama, Pak." "Cari sekarang," desak warga dari belakang. Ratna berdiri sedikit lebih maju. "Semua yang merasa pernah menitipkan dana pendidikan atau berkas bantuan, silakan daftar di meja depan. Kami akan pastikan diperiksa." Kata "kami" tidak lagi hanya merujuk pada pejabat. Kini ada tekanan publik di sana. Ardi berdiri di tengah kerumunan, jantungnya kembali berdetak keras. Ia tidak pernah ingin menjadi pusat sesuatu sebesar ini. Ia hanya ingin sekolah. Tapi kini ia melihat wajah-wajah lain yang menyimpan cerita serupa. Seorang pria tua mengangkat map plastik kusam.
Ini fotokopinya masih saya simpan, katanya dengan suara bergetar. Saya takut dibuang. Ratna mengambil map itu dengan hati-hati. Di sisi lain, Pak Damar terlihat semakin tertekan. Setiap orang yang maju seperti menambah batu di pundaknya. Ini bisa jadi panjang, gumamnya pada Pak Surya. Memang sudah terlalu lama, jawab Pak Surya lirih. Ardi menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Kalau bukan karena dirinya, mungkin semua ini tetap diam. Tapi kalau ia diam, semua ini juga tidak pernah terbuka. Ratna melihat wajahnya yang berubah. Kamu kenapa? Ardi menelan ludah. Kalau jadi ribut begini, saya takut. Takut apa? Takut orang marah karena saya. Ratna menggeleng pelan. Mereka tidak marah karena kamu. Mereka marah karena selama ini mereka juga tidak didengar. Kalimat itu membuat Ardi menarik napas panjang. Di dalam kantor, meja panjang kembali dipenuhi berkas. Inspektorat mulai membentuk tim kecil untuk memverifikasi laporan warga satu persatu. Seorang pegawai perempuan yang sejak tadi diam akhirnya berbicara pelan pada Ratna. Sebenarnya, dulu pernah ada usulan supaya dana titipan dipisahkan di rekening khusus. Tapi tidak disetujui. Kenapa? Tanya Ratna. Katanya terlalu rumit. Rumit. Satu kata yang terdengar sederhana. Tapi dampaknya bisa 10 tahun. Di luar, matahari mulai turun perlahan. Tapi orang-orang belum ingin pulang. Mereka seperti takut jika meninggalkan tempat itu, kebenaran akan kembali dikunci. Seorang wartawan mendekati Pak Damar. Apakah Bapak siap jika kasus ini diperluas? Pak Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap Ardi yang berdiri beberapa meter darinya. Saya sudah terlalu lama menunda, katanya akhirnya. Kalau memang harus diperluas, ya diperluas. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan terakhir dari seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus. Ardi melihat perubahan itu. Dulu, pria itu berdiri paling tinggi di tangga. Kini ia berdiri sejajar, bahkan sedikit lebih rendah. Seorang anak kecil yang tadi bertanya tentang sekolah kini berdiri lagi di dekat Ardi. Kak, besok aku datang bawa ibu ya. Ardi tersenyum kecil. Datang pagi-pagi. Anak itu mengangguk serius, seolah sedang membuat janji besar. Ratna menatap Ardi dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sekadar iba atau tanggung jawab. Ada rasa hormat. Kamu tahu tidak, katanya pelan, tidak semua orang dewasa berani melakukan apa yang kamu lakukan. Ardi menggeleng. Saya cuma nggak mau diam. Kadang itu yang paling sulit, jawab Ratna. Di dalam ruangan, staf mulai menghitung ulang estimasi dana yang pernah masuk. Angka-angka bermunculan di papan tulis kecil. 1 nama, 2 nama, 3 nama. Jumlahnya tidak sedikit. Pak Surya memijat keningnya. Kalau ini benar semua, kita harus bertanggung jawab lebih besar dari yang kita kira. Ratna menatap papan tulis itu. Lebih besar dari aula manapun. Sunyi lagi. Ardi memandangi papan itu dari jauh. Ia melihat bukan angka. Ia melihat nama-nama yang mungkin seperti dirinya. Ia tiba-tiba sadar. Beban yang selama ini ia pikul sendirian, kini mulai berpindah. Bukan karena ia melemparkannya. Tapi karena akhirnya orang lain mengakuinya. Langit benar-benar mulai gelap ketika sebagian warga akhirnya pulang dengan janji akan kembali besok. Pak Damar berdiri di depan tangga, memandang ke arah jalan. Ia melihat Ardi berdiri di tempat yang dulu selalu ia suruh kosongkan. Ardi, panggilnya pelan. Ardi menoleh. Saya tidak tahu apakah saya pantas minta maaf lagi, katanya pelan. Tapi terima kasih karena kamu datang pagi ini. Ardi terdiam beberapa detik. Kalau saya nggak datang, jawabnya pelan, Bapak mungkin masih pikir ini cuma angka. Pak Damar mengangguk, mata berkaca-kaca. Malam itu, kantor kelurahan tidak lagi terasa seperti gedung dingin yang tak tersentuh. Ia terasa seperti tempat yang akhirnya retak. Dan di antara retakan itu, suara anak kecil yang dulu diusir kini terdengar paling jelas. Ardi melangkah turun dari tangga untuk kedua kalinya hari itu. Tapi kali ini bukan karena diusir. Melainkan karena ia tahu, besok ia akan kembali. Bukan sebagai pengamen. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai saksi hidup bahwa satu suara kecil bisa memindahkan beban yang terlalu lama dipikul diam-diam. Dan beban itu tidak jatuh tanpa suara. Malam itu, ketika Ardi kembali ke belakang kios sayur tempat biasa ia tidur, suasana tidak lagi terasa sama. Beberapa pedagang menatapnya berbeda. Bukan dengan iba. Bukan dengan kesal. Tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Kamu masuk berita, kata seorang pedagang gorengan sambil menunjukkan layar ponselnya. Di layar kecil itu, wajah Ardi terlihat sedang berdiri di aula.
Suaranya terdengar pelan namun jelas. Saya anak yang punya hak. Ardi menatap layar itu lama. Ia tidak merasa bangga. Justru perutnya terasa mual. Semakin besar cerita ini, semakin besar pula risikonya. Ia memeluk gitar kecilnya dan mencoba memejamkan mata. Tapi malam itu tidak mudah. Langkah kaki terdengar mendekat. Ardi membuka mata. Dua pria berdiri di depan kios. Wajah mereka tidak asing. Salah satunya pernah terlihat berdiri di belakang Pak Surya saat rapat tadi. "Kamu Ardi?" tanyanya singkat. Ardi duduk perlahan. "Iya." Pria itu tidak tersenyum. "Kamu sudah bikin situasi jadi ribut." Ardi tidak menjawab. "Kamu pikir ini cuma soal kamu sekolah?" lanjutnya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman halus. "Banyak orang bisa kehilangan jabatan." Ardi menelan ludah. Jantungnya kembali berdetak keras seperti malam sebelumnya. "Saya cuma bilang yang benar," jawabnya pelan. Pria itu tertawa pendek. "Benar itu mahal." Kalimat itu menggantung di udara malam. Sebelum Ardi sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang. "Kalau benar itu mahal, kenapa selama ini dibayar dengan murah?" Ratna berdiri beberapa meter dari mereka. Dua pria itu menoleh. Wajah mereka berubah tegang. "Saya hanya mengingatkan anak ini," kata salah satu dari mereka. Ratna mendekat dengan tenang. Dia tidak perlu diingatkan untuk diam. Sunyi. Pria itu akhirnya mundur setengah langkah. "Kami hanya tidak ingin masalah ini diperbesar." Ratna menatapnya lurus. Masalahnya sudah besar sejak 10 tahun lalu. Hanya saja tidak ada yang berani melihat. Kedua pria itu akhirnya pergi tanpa banyak kata. Ardi masih duduk, tangannya sedikit gemetar. "Kamu takut?" tanya Ratna lembut. Ardi mengangguk jujur. "Takut." Ratna duduk di sampingnya, tidak peduli pada lantai yang kotor. "Takut bukan berarti kamu salah," katanya pelan. "Takut artinya kamu sadar ini penting." Ardi menunduk. "Kalau mereka marah sama saya?" Ratna menatapnya dalam-dalam. "Kalau ada yang marah karena kamu ingin sekolah, berarti masalahnya bukan di kamu." Malam itu Ratna tidak langsung pergi. Ia berbicara lama dengan Ardi. Tentang tes sekolah. Tentang kemungkinan pindah tempat tinggal sementara agar lebih aman. "Apa saya harus pergi dari pasar?" tanya Ardi. Ratna terdiam beberapa detik. "Kamu tidak harus lari. Tapi kamu juga tidak harus tidur di tempat yang membuatmu cemas." Ardi memikirkan itu lama. Ia mencintai pasar itu. Di sanalah ia belajar bertahan. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada mata yang mengawasi. Ada bisikan yang tidak lagi netral. Keesokan paginya, kantor kelurahan kembali dipenuhi warga. Lebih ramai dari kemarin. Beberapa orang membawa berkas. Beberapa membawa cerita. Audit resmi dimulai. Nama-nama terus bertambah di papan tulis. Bukan 3. Bukan 5. Lebih dari 10. Setiap nama disertai kisah. Anak yang putus sekolah. Anak yang bekerja membantu orang tua. Anak yang pindah kota karena merasa tidak punya pilihan. Pak Surya duduk diam, wajahnya semakin berat setiap kali angka bertambah. Pak Damar tidak lagi duduk di kursi utama. Ia membantu membuka berkas satu persatu. Tangan yang dulu menandatangani pengalihan kini membuka kembali bukti-bukti yang tertunda. Ratna berdiri di sisi ruangan, memastikan semuanya berjalan terbuka. Ardi duduk di kursi belakang. Untuk pertama kalinya, ia melihat sistem bekerja bukan untuk menyingkirkannya, tapi untuk memperbaiki sesuatu. Namun tidak semua orang senang. Di luar kantor, beberapa orang berbisik bahwa reputasi kota akan rusak. Bahwa pemberitaan ini bisa membuat bantuan dari luar dihentikan. Seorang pria bersuara keras, "Ini mempermalukan kita sendiri." Ardi mendengarnya. Ia berdiri dan berjalan keluar. "Saya nggak pernah mau mempermalukan siapa-siapa," katanya pelan tapi jelas. "Saya cuma nggak mau ada anak yang ngerasain 10 tahun kayak saya." Kerumunan terdiam. Tidak ada teriakan. Tidak ada balasan keras. Hanya wajah-wajah yang mulai memahami bahwa diam lebih memalukan daripada mengakui. Menjelang sore, keputusan sementara diumumkan. Semua dana titipan pendidikan akan dipisahkan di rekening khusus yang diawasi bersama. Semua kasus lama akan diperiksa ulang. Dan untuk Ardi, sekolah bukan lagi janji. Tes penempatan dipercepat. Guru pendamping sudah ditunjuk. Ketika pengumuman itu selesai, tidak ada tepuk tangan. Hanya anggukan pelan dari orang-orang yang merasa akhirnya didengar. Ardi berdiri di tangga lagi. Tempat yang dulu menjadi simbol penolakan. Ratna berdiri di sampingnya. "Kamu siap?" tanyanya. "Siap apa?" tanya Ardi. "Siap kalau hidup kamu berubah." Ardi menatap jalan di depan kantor. "Saya nggak mau berubah jadi orang yang lupa," katanya pelan.
Ratna tersenyum tipis. Kalau kamu sampai di sini tanpa lupa, kamu tidak akan lupa nanti. Langit mulai gelap lagi. Tapi kali ini, gelapnya tidak terasa seperti ancaman. Melainkan seperti penutup satu bab panjang yang akhirnya selesai dibaca dengan suara keras. Dan di tangga yang dulu membuatnya menunduk, Ardi berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tidak lagi sendirian membawa beban yang bukan miliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beban itu terasa ringan. Beberapa hari kemudian, Ardi berdiri di depan gerbang sekolah negeri yang dulu hanya berani ia pandangi dari jauh. Seragam yang ia kenakan masih terasa asing di tubuhnya. Kemeja putih itu sedikit kebesaran. Celananya masih kaku karena baru. Tangannya berkeringat. Ratna berdiri di sampingnya, tidak terlalu dekat. Memberi ruang. Memberi pilihan. Kamu masih bisa mundur, katanya pelan. Ardi menggeleng. Saya sudah terlalu lama mundur. Gerbang itu terbuka. Suara bel masuk terdengar. Anak-anak berlarian kecil menuju kelas masing-masing. Beberapa menoleh ke arah Ardi. Ada yang penasaran. Ada yang berbisik. Dulu tatapan seperti itu membuatnya ingin menghilang. Hari ini, ia tetap berdiri. Kepala sekolah menghampiri. Ardi, ya? Tes penempatanmu kemarin bagus. Kamu memang tertinggal di beberapa pelajaran, tapi semangatmu kuat. Ardi mengangguk pelan. Tes itu tidak mudah. Ia berkeringat membaca soal matematika yang belum pernah ia pelajari. Tapi ia tidak menyerah. Saya mau belajar dari awal kalau perlu, katanya waktu itu. Dan hari ini, ia resmi diterima. Ratna menatapnya. Ini langkah pertama. Ardi memandang halaman sekolah. Bangku-bangku kayu. Pohon besar di tengah. Papan pengumuman yang penuh tempelan kertas. Dulu ia pikir sekolah adalah mimpi yang terlalu mahal. Sekarang ia tahu, yang mahal adalah keberanian untuk menuntut haknya. Ia melangkah masuk. Langkahnya tidak besar. Tidak dramatis. Tapi pasti. Di dalam kelas, ia duduk di bangku baris tengah. Guru memperkenalkan namanya secara singkat. Tidak ada cerita panjang tentang masa lalunya. Tidak ada pidato kasihan. Hanya satu kalimat sederhana. Ini teman baru kalian. Ardi menarik napas panjang. Teman. Kata itu terasa hangat. Jam pertama dimulai. Buku dibuka. Pena digerakkan. Ardi sedikit lambat menyalin tulisan di papan. Tapi ia tidak lagi merasa malu. Karena setiap huruf yang ia tulis adalah bukti bahwa 10 tahun itu tidak berhasil mematikan dirinya. Di luar sekolah, audit masih berjalan. Beberapa pejabat dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Beberapa dana mulai dikembalikan. Sistem baru diterapkan. Tapi bagi Ardi, perubahan terbesar bukan di kantor kelurahan. Melainkan di meja kayu tempat ia duduk hari ini. Saat istirahat, seorang anak menghampirinya. Kamu yang masuk berita itu, ya? Ardi terdiam sebentar. Lalu mengangguk kecil. Anak itu tersenyum. Keren. Ardi menggeleng pelan. Enggak, saya cuma nggak mau diem. Kalimat itu kini terdengar berbeda. Lebih tenang. Lebih dewasa. Bel pulang berbunyi. Ardi berjalan keluar gerbang sekolah sendirian. Ratna menunggunya di luar. Gimana rasanya? Tanyanya. Ardi menatap langit sore yang cerah. Capek, katanya jujur. Tapi enak. Ratna tersenyum. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil. Tapi sebelum masuk, Ardi berhenti sejenak dan menoleh ke arah sekolah. Ia tidak melihat bangunan megah. Ia melihat masa depan yang akhirnya tidak lagi tertutup. Saya nggak mau jadi orang yang cuma marah, katanya pelan. Ratna menatapnya. Saya mau jadi orang yang bikin orang lain nggak perlu berdiri di tangga kayak saya dulu. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahunya pelan. Langit sore itu tidak membawa ancaman. Tidak juga membawa euforia berlebihan. Hanya ketenangan yang sederhana. Dan di kota kecil yang pernah menganggapnya tidak berguna, seorang bocah yang dulu membeku ketika namanya disebut kini berjalan pulang dengan kepala tegak. Bukan sebagai pengamen. Bukan sebagai beban. Tapi sebagai anak yang akhirnya berdiri tanpa takut.